Tema kita insya Allah siang ini hikmah perintah beribadah dan kronobiologi tubuh manusia part 2. Dan alhamdulillah narasumber siang ini juga sudah hadir. Mari kita panggil Dr. Meti atau Bunda Meti Elvina. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ini Arif manggil dokter atau Bunda nih, dok? Boleh Bunda Meti, terserah. Boleh Bunda Meti ya. Masya Allah. Bunda, nih kalau menyimak kemarin sama ngelihat Instagram dari Bunda itu kayak tentang kesehatan aja nih Bunda nih. Ya, harus, karena kan ilmu itu harus sesuai kemampuan atau kompetensi ya, jadi supaya tidak harus demikian. Karena basic Bunda memang seorang penyehat ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kayak apa? Kayak ada tipsnya, ada triknya. Boleh disebutin juga Bunda mungkin ini Instagramnya Dr. Meti ya Bunda? Oh bukan sama sekali. Saya nggak punya sosial media pribadi ya, jangan salah. Oh nggak punya? Iya, oh, saya cuma punya Instagram pengawal generasi Qurani. Nah, Masya Allah. Jadi jangan sampai salah. Kalaupun ada mungkin sahabat-sahabat yang nge-repost, silahkan saja. Insya Allah untuk kebaikan, silahkan. Masya Allah. Nah teman-teman, boleh Arif sebutin lagi ya Bunda ya tadi ya, Instagramnya Bunda. Jadi teman-teman kalau mau simak kegiatan Dr. Meti atau misalnya dengan agenda dengan inspirasi-inspirasi dari Dr. Meti, boleh di-follow di Pengawal Generasi Qurani. Nah, pasti isinya insya Allah pada bermanfaat semua nih. Karena kalau dilihat juga teman-teman yang nge-repost tentang Dr. Meti ini tentang kesehatan semua Bunda. Iya pasti. Iya, seperti siang ini ya insya Allah Bunda ya. Bunda akan memberikan informasi tentang hikmah perintah beribadah dan kronobiologi tubuh manusia yang part 2. Berarti lanjutan yang kemarin ya Bunda ya? Ya, insya Allah. Lanjutan kemarin. Oke Bunda. Untuk itu mungkin dilangsungkan aja Bunda, biar nanti insya Allah setelah kita dengarkan boleh teman-teman juga tanya-tanya, termasuk Arif juga boleh tanya-tanya Bunda ya. Iya, silakan Mas Arif. Oke teman-teman, silakan disimak dan jika teman-teman ada pertanyaan, siapkan untuk pulpen maupun kertas. Ketika emang ada informasi yang akurat atau misalnya ini memang bermanfaat buat teman-teman, boleh dicatat. Insya Allah ilmu ini akan selalu bermanfaat dan bisa diamalkan buat teman-teman semua. Silakan Bunda. Jazakumullah khairan katsiran kepada Mas Arif yang sudah memoderatorin ya. Tadi Masya Allah Ustadz Fahmi telah membacakan Quran yang dengan Masya Allah gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu kembali dalam Quran Fest ya 2021 bersama Halal Expo Indonesia dan semua teman-teman yang supportnya. Di sini Bunda akan melanjutkan bagaimana hikmah ibadah dan kronobiologi tubuh. Maksudnya apa sih gitu ya? Ya kita kalau sudah beriman ya beribadah ya melakukannya karena sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita patuh gitu. Tapi ada sesuatu yang kita berusaha dengan akal kita gitu ya. Ayat-ayat yang sifatnya kauniyah yang terhampar di muka bumi Allah ini, di alam ini kita pelajari. Karena dalam Al-Quran juga surat Al-A'raf ayat 52 ya. Walaqad ji'nahum bi kitabin fasalnahu ala ilmi huda wa rahmatan liqaumin yu'minun gitu ya. Jadi sesungguhnya kami telah mendatangkan Al-Quran kepada mereka dan kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Allah mendatangkan Quran ini kepada kita ya, dijelaskan dengan dasar pengetahuan, Masya Allah. Jadi kita manusia yang diberikan kelebihan akal, manfaatkan akal kita semaksimalnya gitu. Tapi dengan cara mengimani Al-Quran gitu ya, bukan dengan akal semaunya kita semata gitu. Nah, dari tadabur ayat Quran ini gitu ya, kita sebagai manusia berakal, hikmah beribadah di bulan Ramadan termasuk bagaimana time by time kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Quran juga telah menjelaskan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 86 gitu kan. Allah berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat dan padanya siang yang menerangi.
Sesungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi, jangan bangga hanya menjadi muslim, tapi banggalah menjadi mukmin. Artinya seorang yang mengaku Islam tapi dia juga beriman gitu ya. Jadi Allah itu berfirman tentang waktu siang dan malam itu banyak sekali ayat dalam Quran gitu ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 47, dialah Allah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Ya Allah, kalaulah sudah Allah memberikan perintah, kita dijadikan bulan Ramadan ini sebagai momennya untuk bertakwa. Karena kata Allah dalam surah ketika anjuran untuk puasa Ramadan sebagai ibadah fardu gitu kan, Allah ingin kita berpuasa agar kita takwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Salah satunya mentadaburi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran yang bisa menjelaskan misalnya sesuatu yang berdampak pada diri kita, pada fenomena alam siang dan malam ini gitu ya. Jadi kalau kita memandang saja siang hari ini, pasti dengan mata ya panca indera yang Allah berikan kepada manusia. Kita tahu siang dan malam dari mana? Dari panca indera, dari organ mata. Telinga tidak tahu ini siang atau malam. Mulut juga tidak tahu. Kulit perabaan hidup tidak tahu. Tidak ada aroma malam, aroma siang. Tapi yang ada cahaya terang dan gelap yang ditangkap oleh bola mata. Untuk itulah sebagai umat Islam, kita kembali kalau melihat satu kalender Hijriah ya, perubahan tanggal itu dinilai dari peralihan antara adanya sinar matahari dan tidak, yaitu pada maghrib gitu ya. Tapi kalau kalender Masehi berbeda. Waktu itu tanggal berubah dari pukul 00.001 gitu ya. Padahal ada nggak perubahan fenomena waktu siang dan malam atau cahaya gelap dan terang? Tidak ada. Dan kalau kita mentadaburi ayat Quran, ternyata Allah ingin kita belajar siang dan malam. Ternyata hikmahnya banyak sekali dalam tubuh kita sebagai manusia. Ya. Jadi ini kita kembali tadabbur Quran. Surat An-Naba yang sering kita baca, ayat 11 sampai 13. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna naharu ma'asya wa banaina wa banaina fauqakum sab'an shidada. Waja'alna siraja wahaja. Jadi di sini kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Allah sudah berfirman seperti ini. Sebagai hambanya yang beriman. Allahu Rabb, Engkau telah jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi jangan sampai umat Islam seperti pekan lalu Bunda Meti menceritakan bahwa ada hadis palsu yang menyuruh umat Islam tidur. Banyak-banyak tidur puasa karena tidurnya orang berpuasa ibadah. Tidak benar ya. Jangan sampai termakan hadis-hadis palsu. Harus kita cari tahu sanadnya ini. Karena lihat tadabbur bagaimana kisah-kisah Rasulullah ya di bulan Ramadan itu melakukan peperangan ya kaum muslimin gitu. Ketika perang Badar, umat muslimin, kaum muslimin, pasukan itu berpuasa dengan pasukan yang jumlahnya sedikit 3 kali lipat menghadapi kaum kafir Quraisy juga berpuasa, beraktivitas. Jadi jangan sampai kita tidur siang, Bang, lama-lama akan sepanjang siang dan sore. Itu tidak baik gitu. Dan apa gitu hikmahnya gitu. Jadi kalau kita kembali mencari hikmah, pastinya kita memahaminya dari ayat-ayat Quran. Tidak bisa mencari hikmah atas perasaan kita pribadi gitu. Karena kitabullah ya, hudalil muttaqin gitu. Hudan, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Yasin ayat 80. Allazi ja'ala lakum minas sajaril ahdari naro fa idza antum minhu tulkidun. Ya Allah, yang menjadikan api untukmu dan kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Allah itu berfirman dalam Quran, ada melebihkan sesuatu dengan yang lainnya. Contoh, Allah melebihkan misalnya Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Allah melebihkan kurma dibandingkan buah-buah yang lain. Allah melebihkan dari alam ini kayu bakar yang hijau dari sesuatu benda yang lain misalnya. Ada apa dengan kayu? Kayu dan api dan hijau gitu. Jadi kalau kita lihat cahaya terang ini berhubungan dengan semburat sinar gitu ya. Jadi kalau kita lihat kenapa dengan kayu tadi? Ternyata dengan Allah nurus samawati wal ard, Allah menurunkan cahaya dari langit dan bumi, di langit dan di bumi gitu ya. Cahaya tadi berasal dari apakah nurnya Allah itu direfleksikan sebagai cahaya matahari dengan ayat-ayat yang sifatnya kauniyah tadi. Matahari adalah sumber cahaya yang menyinari kayu-kayu yang hijau.
Apa itu kayu yang hijau? Dedaunan tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika kita membuka mata, pagi hari mendapat semburat sinar matahari, begitu banyak hikmah untuk tubuh kita. Tapi kalau kita mengaku beriman, tapi pagi hari subuhnya kesiangan gitu, habis sahur tidur lagi, kita akan terlewatkan fase-fase ketika semburat matahari itu bersinar, menyinari bumi, termasuk tadi kayu yang hijau. Apa makna kayu yang hijau? Allah ingin menceritakan kita mampu menangkap dengan dasar pengetahuan. Saat ini diteliti secara saintifik bahwa pohon-pohon yang hijau tadi dengan cahaya tadi, kayu bakar tadi, Allah izinkan tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Allah ya Rob. Fotosintesis adalah tumbuhan memasak makanan. Dari tumbuhan memasak makanan, ada suatu energi yang ditransfer kepada manusia. Apa itu? Luaran dari proses kayu bakar yang hijau tadi mendapat panas dari matahari adalah keluarnya oksigen sebagai sumber energi utama semua makhluk yang mengaku hidup di atas buminya. Jadi, ya Allah, kalau begitu siang hari, mari jangan sampai ada umat Islam itu tertidur gitu ya. Kalaupun ada nanti hadis yang lain tentang kailullah, tapi pagi hari kita manfaatkan. Bahkan dalam surat Al-An'am ayat 99 gitu ya, Allah juga menurunkan air dari langit. Lalu Allah tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan yang hijau itu kami keluarkan, kata Allah, yang menghasilkan butir yang banyak, dari mayang kurma bertangkai-tangkai menjulai, kebun-kebun anggur, zaitun, dan delima. Perhatikan buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sampai detil ya, pohon yang hijau, Allah keluarkan bulir-bulir biji, Allah tumbuhkan buah-buahan. Ini firman Allah. Apa maksudnya? Ketika tadi Allah turunkan cahaya, Allah izinkan tadi ada panas dari kayu yang hijau, Allah ingin manusia mentadaburi untuk dirinya bahwa kita disuruh untuk memanfaatkan apa yang Allah hamparkan ketika pagi hari. Lalu kita teringat Allah ketika Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Makan sahurlah karena sesungguhnya sahur itu terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang berpuasa tapi tidak sahur, ya tidak dapat berkah. Dan kalau begitu, sahur yang bagaimana? Yang dituntun dengan hikmah dari mentadaburi Quran dan Sunnah. Ternyata kalau tadi sudah kita lihat bagaimana Allah melebihkan biji-biji bulir kurma, mayang-mayang yang menjulai gitu. Sudahkah tadi pagi umat Islam bersahur dengan memakan apa yang Allah hamparkan di muka bumi? Karena sesungguhnya tumbuh-tumbuhan tadi adalah merupakan sumber energi yang ditransfer kepada manusia dari cahaya matahari yang terhampar mengenai kayu yang hijau tadi. Jadi disinilah sebagai penyehat ya, nanti saya akan ceritakan mengapa kita disarankan untuk sarapan ya, breakfast ataupun kita fasting tadi dimulai dengan sahur. Sahur namanya breakfast juga karena kita kan puasa saat tidur. Ketika kita bangun membuka diri kita untuk berusaha makan ya, namanya breakfast atau sahur. Kita memulainya dengan apa? Ya, dengan makan kurma. Kenapa makan kurma? Jadi Masya Allah ketika kita ingat sabda Rasulullah ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sahih, barang siapa yang setiap pagi mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada hari itu, ia akan terhindar dari racun dan sihir. Terlepas dari sihir dan racun, tapi kalau kita ambil hikmahnya bagi kesehatan, tubuh kita yang tidur dan lemah, ketika bangun untuk menjemput karunia Allah, sebagaimana firman Allah untuk menjemput penghidupan, gitu ya. Allah ingin kita punya bahan baku. Bahan baku adalah energi panas, energi tenaga gitu, yang diperoleh dari tanaman-tanaman, pohon-pohon, kayu-kayu yang menghijau, yang menghasilkan bulir-bulir buah-buahan yang Allah firmankan tadi. Jadi kalau barang siapa pagi hari sahurnya ada mendahulukan kurma juga gitu ya, kita mendapatkan sesuatu energi, yaitu sumber karbohidrat yang baik. Di mana di sini apa itu kurma? Mengandung apa? Mengandung suatu glukosa dengan indeks glikemi yang tidak terlalu tinggi. Artinya apa? Manusia itu ketika mengasup gitu suatu makanan yang berjenis karbohidrat, maka perlulah metabolisme untuk mencerna gula tadi, membutuhkan hormon insulin dari pankreasnya, satu organ endokrin ya, satu kelenjar di tengah perut gitu ya. Yang sekarang banyak fenomena penyakit diabetes mellitus gitu ya. Disinilah kita harus paham
bahwa hormon insulin itu dikeluarkan ketika seseorang mengasup sesuatu makanan pokok. Kalau kita langsung makan gula gitu ya, langsung minum minuman yang manis pakai gula yang diolah bukan dari sumber-sumber alam gitu. Apa yang terjadi? Suatu misalnya satu kandungan glukosa yang berindeks glikemik tinggi. Kalau sudah indeks glikemiknya tinggi, hormon insulin keluar dari pankreas itu juga sangat banyak. Kalau sesuatu yang dikeluarkan sudah sangat banyak dan terus menerus, ada titik jenuh dari organ pankreas seorang manusia. Sehingga terjadilah suatu, ya mungkin kalau secara analogi itu pankreasnya sudah nyerah. Sudah deh saya tidak mampu karena sudah terus-terusan setiap pagi mengeluarkan insulin gitu ya. Akhirnya dia exhausted, mengeluarkan insulinnya nggak mau, disebut resistensi insulin. Lama-kelamaan resistensi insulin ini akan menjadikan seorang manusia menderita diabetes mellitus. Jadi pagi hari itu disarankan pilihlah makanan yang alami. Kalau sudah tadabur tadi, kita men-start over diri kita yang dari tidur lemah untuk bangun gitu ya, melakukan aktivitas, pasti kendaraan saja untuk berjalan perlu energi bahan bakar. Kita juga tadi, Allah ingin kita membaca Quran tadi, bagaimana tadi Allah berfirman dalam Quran surat Yasin, bahwa Allah ingin kita menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Api, sumber energi, sumber panas, tumbuhan yang kayu yang hijau berarti pohon-pohonan yang menghasilkan bulir-bulir. Jadi ya Allah, lengkaplah sudah pedoman hidup bagaimana seorang hamba Allah itu dituntun kalau kita membaca Quran dengan akal kita, dengan iman. Allah, aku disuruh bangun, menatap cahaya matahari, memandang tumbuh-tumbuhan, aku petik buah yang engkau hamparkan di muka bumi. Misalnya kita punya pohon buah-buahan, makan itu dulu sebagai sumber tadi kita ingin bersahur. Siapkan buah potong, dari mulai kurma, pepaya, apakah alpukat, apakah semangka, asup itu dulu. Izinkanlah pankreas kita mengeluarkan insulin dengan slow release, pelan-pelan, tidak membuat dia menjadi kelabakan dengan mengeluarkan insulin sangat banyak. Ya, jadi itu pagi hari. Dan kalau begitu, apa hubungannya dengan jam biologis tubuh manusia? Karena pada pagi hari itu ya Rasulullah bahkan mendoakan umatnya gitu, "Ya Allah berkahilah umatku di pagi hari," dari hadis riwayat Abu Dawud gitu ya, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih gitu Rasulullah mendoakan umatnya. Jadi kalau kita tidur gitu ya, sia-sialah gitu. Bahkan satu dari tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa pada pagi hari itu adalah waktunya ganimah, keuntungan harta dunia, waktu turunnya rezeki dan turunnya berkah gitu. Jadi kalau begitu Allah sudah menyiapkan gitu tools-tools tubuh kita pagi hari. Yang pertama adalah tadi tumbuhan memasak makanannya ya, kayu yang hijau menghasilkan api, kayu bakar, energi, menghasilkan apa tadi setelah dari fotosintesis adalah oksigen. Berarti kalau gitu pada pagi hari, subuh hari, kita mendapatkan oksigen yang paling konsentrat. Oksigen diperlukan sebagai sumber energi seluruh sel tubuh kita, sehingga paru-paru kita menghirup udara yang masih bersih. Nah, kalaulah di sini seorang ikhwan, ayah gitu ya, anak berangkat ke masjid bersama-sama, nanti pulangnya sebagaimana sunnah mencari rute yang berbeda gitu ya, berkeringat sambil menghirup udara, kemudian ibu juga membuka rumahnya sehingga udara dari luar masuk ke rumah, cahaya semburat pagi masuk ke rumah gitu ya, tanaman di sekeliling pekarangan rumah disinari sehingga berfotosintesis, dan kita kemudian menyiapkan sarapan gitu ya, kalaupun bersahur saat ini ya di bulan Ramadan, kita mengasup. Ternyata pada pagi hari setelah organ paru-paru menghirup oksigen untuk pernafasan, ternyata kemudian organ yang berikutnya adalah sistem pencernaan. Sehingga kita disarankan untuk sahur gitu ya, atau breakfast itu utama karena kita mengasup energi ya, energi dari pohon yang hijau tadi, pohon-pohon yang menghasilkan buah alami. Dan ternyata di sanalah kita disuruh untuk terus makan boleh sampai pukul berapa? Sampai pukul 8 atau 9. Karena menjelang siang sudah berganti organnya untuk dapat jam apa ya, jam piket tubuh gitu. Apa di sana? Ketika pukul 10, limpa kita, organ limpa yang membuat sistem imunitas kita setelah tadi mendapat saripati makanan yang kita asup ke tubuh, lambung tadi menyerap makanan, kemudian organ limpa kita menapis, mana ini yang masih baik, diteruskan, mana yang tidak baik. Sehingga di limpa inilah terjadi
penapisan, mana sel-sel darah yang masih sehat ya, contohnya sel darah merah. Ayo silakan berfungsi. Mana yang tidak baik didegradasi. Mana ini sel-sel darah putih dibentuk, diperkuat untuk sistem imun. Karena Allah ingin menitipkan suatu seperangkat daya tahan tubuh ketika hambanya ingin menjemput karunia Allah dengan bekerja. Allah bekali sistem di limpa tadi, menyiapkan sistem imunitas yang performance. Allah ya Rabb, Engkau Maha Rahman dan Rahim. Kalaulah sudah begini ya, kita kembali ingat bahwa belajar ilmu kesehatan bukan untuk sehat, tapi untuk mengakui kebesaran Allah, mengakui bahwa Al-Quran ini benar. Jadi kajian ini diniatkan Allah, kami semakin bertakwa kepadamu. Di bulan Ramadan ini kita bertalabul ilmi gitu ya. Nah, kemudian semakin siang matahari semakin berada di pertengahan di titik meridian, cahaya makin panas dan tahukah kita cahaya matahari itu berkategori, ada sinar ultraviolet alfa, ada beta dan ada juga UVC gitu ya. Dan UVB lah yang paling baik yang masuk ke dalam jaringan kulit kita, epidermis kita yang menghasilkan suatu prekursor atau bahan baku vitamin D. Jadi vitamin D ini apa? Suatu vitamin yang dapat men-start over sistem hormon. Ya, hormon apapun di tubuh. Hormon itu adalah suatu pesan yang dikeluarkan dari otak ke seluruh sistem organ tubuh. Apakah itu hormon tiroid, apakah itu hormon tadi termasuk insulin, apakah tadi hormon reproduksi untuk kesuburan ayah dan ibu, itu semua diperlukan. Jadi kalau ada yang tidak memanfaatkan sinar UVB pada pagi hari gitu ya, panjang gelombang yang paling baik ya sekitar waktunya sholat duha terbaik gitu. Jadi kalau ada satu hadis yang kita rujuk gitu, kapan sholat yang untuk kaum awabin orang bertakwa, kata Rasulullah, ketika melihat ada anak unta yang bertelekan di padang pasir itu berdiri. Dan setelah diukur itu gelombang UVB yang paling baik untuk kesehatan gitu ya. Nah ya Allah ya Rob, kalau begitu kita yang bermandikan cahaya matahari, apalagi sembari duduk di bawah pohon gitu ya, saat misalnya jangan tidur gitu. Itu yang harus kita sinkronkan jam kronobiologis agar sistem tubuh itu beroperasi, bersistem, berproses sesuai dengan jam piket organ tubuh yang sesuai peruntukan. Kemudian setelah tadi terserap, cari makanan, sistem imun dibangun pada pukul 10, ketika pukul setengah 12, pukul 12, jantung mulai ingin istirahat. Karena dari pagi subuh sudah bangun, jantung pada pertengahan hari dia ingin sedikit beristirahat. Jadi ingin nge-recharge. Makanya Rasulullah itu ingin umatnya itu untuk hailullah, untuk tidur siang gitu ya. Jadi itulah suatu perintah yang hikmah bagi kita itu, dampak bagi kesehatan itu Masya Allah gitu. Jadi tidur siang sejenak pada tengah hari tadi sebelum zuhur. Jadi dengan kita tidur siang, kita mengistirahatkan jantung sehingga kita tidak bertumpuk hormon kortisol atau hormon stres gitu ya. Jadi yang di kantor ada jam yang dikasihlah sedikit izin untuk pegawainya istirahat, atau di sekolah-sekolah Islam anak-anak boleh qailullah menunggu waktu zuhur gitu ya. Dan itulah yang terjadi. Begitu sudah mulai nih menjelanglah waktu sore. Waktu sore apa yang terjadi? Organnya berubah gitu. Berpiket gantian nih. Apa yang terjadi di sore hari? Otot semakin performance untuk bisa beraktivitas. Kemudian fungsi pembuangan toksin juga optimal bekerjanya itu ginjal, termasuk pori-pori kulit gitu, dan juga saluran pernafasan. Untuknya lah umat Islam disarankan untuk apa? Untuk bisa berolahraga. Jadi kalau kita tidak berpuasa, tentunya kita bisa jalan sore atau kita minum yang banyak gitu ya, supaya kita bisa nanti mengeluarkan semua toksin-toksin pada sore hari. Fungsi ginjal paling optimal di sana mengeluarkan toksin. Jadi jangan sampai sore dibawa tidur. Harusnya toksin keluar dengan dibantu beraktivitas sehingga keringat itu keluar mengeluarkan toksin, dibawa tidur yang ada toksinnya nggak keluar, numpuk lagi. Terus numpuk. Akhirnya nanti terrekapitulasi menjadi overwhelming toksin di badan. Nah, kasih kesempatan kita beraktivitas sore hari. Ya, jadi itulah ketika sore sudah mulai mengeluarkan keringat, dan kalau misalnya kita pun saat puasa ya ibarat kita tidak tidurlah minimal gitu ya, sampai menunggu nanti waktunya mulai matahari itu tenggelam, hormon relaksasi mulai terjadi. Hormon untuk mengaktifasi proses fight and flight-nya seorang manusia adalah suatu kelenjar hormon dari otak, yaitu
poros ya antara otak ke kelenjar anak ginjal menghasilkan hormon kortisol, lalu adrenalin sehingga pembuluh darah itu dapat bersirkulasi dengan lancar. Beda dengan malam hari, hormon kortisol yang untuk memerintahkan manusia fight and flight tadi berganti menjadi hormon relaksasi, hormon melatonin namanya. Dan itu akan teraktivasi kalau kita benar-benar tidur cepet ya pukul 8 setelah ya pukul 9 kalau sekarang puasa boleh gitu karena memang kita yang melakukan ibadah khusyuk itu juga telah diperiksa menghasilkan hormon melatonin relaksasi juga. Bacaan Quran yang benar-benar membaca dengan tartil gitu yang benar juga menghasilkan gelombang di otak kita yaitu gelombang alfa dan theta gitu yang sangat baik di otak kita sehingga menghasilkan relaksasi hormon-hormon kebahagiaan yang melimpah. Nah, tadi hormon relaksasi tadi akan meningkat kalau disupport dengan mematikan lampu. Sehingga hadis sahih Rasulullah menyuruh gitu umatnya untuk tidur di malam hari dengan mematikan lampu. Dan jangan lupa ada satu kebiasaan Rasulullah untuk minum minyak zaitun pada sore atau menjelang malam gitu ya. Jadi satu pohon yang diberkahi oleh Allah, minum dan makanlah, minum dan minyakilah dengan minyak zaitun gitu. Ternyata minyak zaitun ini mengandung suatu lemak baik gitu ya. Lemak baik itu omega 3, omega 6, omega 9 gitu ya. Yang kalau kita konsumsi menjelang malam mau tidur, dia dapat menurunkan kolesterol darah yang tidak baik gitu ya. Riset ilmiah kedokteran tentang minyak zaitun yang dapat mensupport lemak baik dan menekan keadaan lemak jahat itu sudah terbukti secara valid. Nah, inilah kemudian secara riset Bunda Meti bersharing. Dari mana tadi Bunda Meti tahu gitu ya? Kalau dari Quran Allah telah jelaskan. Nah, dari aspek ilahiyah kita sami'na wa ata'na. Dari aspek alamiah pastilah kita akan mendahulukan yang alami yang Allah hamparkan, produk-produk ciptaan Allah yang baik. Dan aspek ilmiah kita sebagai makhluk yang berakal, menuntut ilmu duniawi, kita perlu membaca juga. Inilah penelitian sejak tahun 60-an ya, seorang ilmuwan dari Perancis gitu, Michel Siver. Dia mencoba memendamkan dirinya di bawah tanah tanpa cahaya matahari. Gelap gulita. Tapi tetap makan, tetap minum, tetap tidur, tetap segala macam. Awalnya gitu ya, dia memendamkan diri ini sampai hampir 2 bulan, 65 hari. Ketika masih pekan-pekan pertama, secara sinkron dia masih alert dengan dunia luar, contoh dengan waktu gitu, detik gitu. Dia masih bisa menghitung 1 detik, 1, 2, 3 dengan ritme 1 per 1 detik gitu ya. Tapi begitu sudah sampai di dalam tanah lebih dari 1 bulan, dia menghitung 1, 2, 3 dengan interval sebanyak 5 detik. Terjadi kekacauan dari mengetahui waktu. Dan ketika dia keluar dari bawah tanah tadi, dia memeriksakan keadaan dirinya. Dia menderita penyakit-penyakit degeneratif. Kadar gula yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, sampai mulai menderita kepikunan. Nah, ternyata begitulah sinkron antara cahaya yang semburat pagi tadi Allah firmankan, Allah nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi ya. Allah ingin kita tadabur dari kayu bakar yang hijau. Allah sebutkan dari kayu bakar yang hijau tadi, Allah keluarkan butir-butir buah-buahan, kurma, mayang-mayang menjulai, pohon zaitun, delima. Masya Allah, Allah ingin pagi hari dengan seiring waktu dengan seiring cahaya bersinar kita bisa memulai mengasup makanan dengan produk yang alami. Jadi mulai sekarang berubahlah, makanlah sesuatu yang alami di pagi hari. Ya, jadi bukan saya a priori dengan makanan diolah, tapi ini tadabur kita dari akal kita ya, dengan iman kita. Masya Allah gitu dampaknya bagi kesehatan. Dan dengan tadabur waktu siang dan malam juga di sini ya, kita juga mengenal selain puasa fardu di Ramadan ini, kita mengenal di sini suatu puasa Ayyamul Bid gitu ya. Di sini Rasulullah bersabda, Rasulullah itu menyuruh umatnya untuk berpuasa pada Ayyamul Bid yaitu tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Dan beliau bersabda bahwa puasa Ayyamul Bid ini seperti puasa setahun. Kalau kita pandang Ayyamul Bid di tanggal tersebut di bulan kalender Hijriah, kita pasti memandang yang namanya bulan purnama. Ada apa dengan bulan purnama itu?
ternyata di sana gaya gravitasi paling tinggi terjadi di atas dunia, di bumi kita. Dan inilah ketika kita berpuasa sebagai wasilah salah satu kita menahan diri dari segala nafsu makan yang berlebihan, nafsu syahwat yang salah gitu. Dengan nanti di luar Ramadan kita juga melakukan puasa sunnah ayyamul bid, tubuh kita secara dengan mudah tertarik seluruh sesuatu yang di badan tidak fitrah untuk dikeluarkan dan dibenamkan ke bumi sebagaimana prinsip gaya gravitasi. Jadi mengeluarkan keringatnya lebih mudah, toksin-toksinnya mengikuti air, mengikuti kotoran kita gitu ya. Dan kemudian kita melanjutkan lagi mengetahui sunnah berbekam ya. Rasulullah melanjutkan lagi hadisnya untuk berbekam di tanggal 17 atau 19 atau 21. Bekam mengeluarkan darah-darah yang tidak fitrah lagi, darah kotor lah gitu ya, menstimulasi sistem imun. Ya Robbi, begitu petunjuk dalam Quran dan sunnah. Hikmahnya bagi kesehatan manusia yang mengaku beriman ini luar biasa. Luar biasa dampak kesehatannya yang sangat Masya Allah gitu ya. Dan begitu banyak tadabbur dari waktu dan waktu siang malam ini ya, kita bisa refleksikan kepada diri kita. Sehingga kita di bulan Ramadan ini bersahurlah gitu kan. Kemudian makanlah sahur dengan produk-produk yang Allah ciptakan yang alami ya, secukupnya, minum air gitu ya. Kemudian kita jangan sampai tidur setelah waktu subuh, tapi beraktivitas menghirup oksigen tadi yang sudah dihasilkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita berjemur untuk mendapatkan vitamin D yang baik untuk mensupport sistem hormon kita agar terus terjadi sinkron. Kemudian tidur siang di qailullah, sore hari kita mulailah bergerak itu berusaha ginjal mengeluarkan toksin melalui urin kita, melalui keringat kita. Kemudian malam hari kita berbuka juga pekan lalu Bunda sudah mengatakan berbuka dengan kurma ya, kurma rutab kalau tidak ada kurma tamar yang matang kalau dan kemudian dengan seteguk air. Jadi bukan berbuka berlebih-lebihan, bukan Bunda mengapriori nasi bungkus nasi lemak bukan. Tapi kalau kita sudah ingin mendahulukan sunnah, berkahnya dapat berlimpah ya dan dampak kesehatannya Masya Allah gitu. Kemudian malam hari setelah tarawih kita bisa tidur lebih cepat ya, matikan lampu. Tapi kalaupun masih beribadah tidak mengapa, karena ternyata dengan beribadah khusyuk kita juga menghasilkan hormon relaksasi yang banyak di tubuh kita. Kemudian bangun lagi sebelum subuh. Nah, begitulah bagaimana kita mencari hikmah dari waktu tadabur di bulan Ramadan terhadap dampaknya bagi kesehatan tubuh dengan kita mempelajari jam piket organ tubuh. Demikian yang bisa Bunda sharing. Insya Allah kita sebagai manusia yang bertakwa, beriman kepada Allah, melakukan ini bukan untuk sehat. Mari luruskan niat kita. Tapi kita untuk menjemput ridho Allah, agar Allah ridho terhadap kita, dan kita bisa tertempa menjadi manusia yang bertakwa. Semua yang sempurna datangnya dari Allah, semua kekhilafan datangnya dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bunda, ini tertarik banget nih dari tadi tuh dengar tentang kesehatan gitu yang Bunda sampaikan. Karena kebetulan kalau Arif sendiri emang senang banget Bunda dengan kegiatan-kegiatan kesehatan kayak gitu, kayak olahraga gitu setiap harinya. Alhamdulillah sih. Bukan malam kan? Biasanya sebelum Ramadan itu. Kenapa? Jangan malam hari olahraganya. Bukan Bunda. Bukan, ya, bukan. Bukan, alhamdulillah. Jadi kebetulan emang Arif kan emang suka banget Bunda sama olahraga gitu ya. Kadang-kadang emang ada waktu itu bahkan pergi ke gym kayak itu dan menyiapkan waktunya seperti itu gitu kan. Dan alhamdulillah teman-teman di Transjakarta pun juga ada beberapa yang akhirnya kadang-kadang suka bertanya ke Arif kayak gitu. Nah ini menyimak dengan sharing dari Bunda ini wah tertarik banget jadinya Arif nih gitu kan. Apalagi kalau teman-teman kemarin suka bertanya gitu, Rip lu kenapa sih kok nggak makan nasi, kok nggak makan ini kayak gitu kan? Karena kebetulan sebelum Ramadan itu sempat menjalankan emang tidak makan nasi Bunda kayak gitu. Nah itu kalau boleh tahu Bunda dengan hal-hal seperti itu, misalnya kayak kalau dari Arif sendiri kan Arif nggak mau makan nasi, coba nggak makan nasi karena yang ditahu yang buat tubuh nih ini yang diperlukan seperti yang Bunda bilang gitu kan. Tapi buat istilahnya buat kayak orang tua kebetulan kalau lagi main ke rumah itu
mama ini ibaratnya nyuruhnya, wah kamu harus makan nasi segala macam kayak gini-gini. Sebenarnya gimana Bunda kalau misalnya hal-hal itu terjadi gitu? Misalnya gini, nggak makan nasi itu kira-kira buat tubuh itu seperti apa Bunda? Ya, baik. Wah, Mas Arif ya. Jadi kita juga nggak boleh a priori sih. Nasi juga ciptaan Allah gitu ya. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidaklah menciptakan segala sesuatu sia-sia. Cuman ada prioritas. Kan pengen dapat pahala berkah. Tadi kan sudah jelas Rasulullah menyuruh umatnya untuk makan kurma kan di pagi hari gitu ya. Lakukan saja. Nah, tapi nasi apakah salah? Tidak. Dia halal, thayyib insya Allah ya. Mungkin dibeli dengan nafkah halal tentunya, thayyib. Tapi kadang-kala kita harus jeli dan cerdas. Kadang-kadang nasi ini sudah tidak berserat gitu ya. Kan ada proses refinasi sampai berasnya putih sekali. Jadi udah suatu yang berasnya licin tidak ada serat sehingga kalau tidak berserat kan gampangnya cepat diserap oleh usus yang di pagi hari tadi. Apa yang kasihan? Organ pankreas. Insulinnya keluar terlalu tinggi. Itulah yang kita perlu cerdas. Makan nasi boleh, tapi nasi yang seperti apa? Yang masih ada seratnya. Benar-benar dilihat tuh nasinya. Bukan berarti harus makan bekatul ya, bukan gitu. Tapi maksudnya banyak kok pilihan beras walaupun warnanya putih tapi masih ada seratnya. Kalaupun beras coklat, beras merah itu tinggi supaya kita menjaga pankreas. Karena fenomena sekarang di Indonesia penyakit degeneratif diabetes mellitus itu kan karena barangkali dulu jauh waktu sebelum ini memakan sesuatu pagi hari sudah langsung minum sirup gula pasirnya 3 sendok makan gitu kan, dibilang asumsinya untuk karbohidrat gitu. Ya boleh tenaga saat itu, tapi kalau menjadi habitual, yang ada insulinnya terus tinggi, lama-lama saya nyerah katanya. Saya udah nggak tahan, nggak mampu lagi gitu. Akhirnya Teriak insulinnya mungkin ya Bunda. teriak, akhirnya resistensi insulin, diagnosisnya tegak diabetes mellitus, akhirnya kita harus disuntik sebelum makan untuk menyiapkan hormon insulin. Nah, jadi Bunda tidak menyalahkan untuk makan nasi, tidak. Tapi kita harus cerdas memilih nasi seperti apa. Jadi kalau makan jus buah, ya udah cukup makan buah, tidak usah tambahin gula. Gitu kan buah sudah manis gitu ya. Itu prinsip-prinsip ketika pagi hari kita kan mau enhance apa ya, performance beraktivitas menjemput karunia Allah bekerja. Butuh kalori, iya gitu. Tapi kalorinya tadi sudah disebutkan Rasulullah, kurma 7 butir. Ih, masih lapar. Iya deh kalau gitu saya akan makan lagi deh potongin alpukat. Ih, lapar lagi. Iya deh makan pisang gitu kan. Terus ya udah deh kalau gitu tadi Ibu masak sayur bayam ya, pakai ikan dikukus. Ya boleh, enggak apa-apa. Tapi itu yang benar-benar tidak jauh dari bentuk asli. Karena prinsip kayu bakar, sumber energi tadi kata Allah dari kayu yang hijau, api itu adalah sumber energi kalor. Kalau kita tadabbur dengan akal ayat tadi, ya Allah kalau begitu aku harus masukkan kayu yang hijau. Bukan berarti makan kayu, tapi kan kayu itu pohon gitu yang menghasilkan buah-buah yang alami gitu ya. Ya gitu deh. Jadi Mas Arif teruskan, semoga sehat selalu. Semakin sehat makin bisa beribadah kenceng-kencengnya, apalagi di bulan Ramadan. Ya, salat-salat sunahnya terus, baca Qurannya khatam tiap hari. Gitu. Amin, Masya Allah. Khatam setiap hari. Bunda tadi nyebutin makanan, jadi bawahnya pengen lapar nih. Pengen makan nih. Padahal waktu masih lama ya Bunda. Iya. Bunda, kita coba. Harus repot, iya. Iya. Cuma nyiapin kurma aja. Masya Allah. Kurma ya Bunda ya, Insya Allah. Kalau kurma, Insya Allah udah standby nih setiap selama Ramadan itu selalu standby. Alhamdulillah sih kalau enggak Ramadan itu emang juga menyiapkan untuk standby terus sih, karena emang katanya kan ada kandungan apa gitu ya di kurma itu ya Bunda, kalau misalnya dia pagi-pagi dimakan buat energi itu bagus gitu. Banyak sekali. Jadi udah tidak tersebutkan dengan kata-kata deh. Kalau diteliti itu dari mulai sumber energi karbohidratnya, seratnya, vitaminnya, mineralnya, sampai anti bakteria yang patogen ya, segala macam semuanya. Jadi tidak mungkin yang sia-sia deh yang Allah ciptakan. Oke. Nah, teman-teman hadirin dimanapun teman-teman berada, buat yang memang menyimak sejak pagi, mulai tadi, boleh banget untuk teman-teman ketika ada pertanyaan, masukkan pertanyaan teman-teman semua di kolom komentar karena ini live streaming. Jadi insya Allah nanti pertanyaan teman-teman semua bisa langsung dibantu untuk dijawab sama Bunda Meti. Nah, ini Bunda, balik lagi nih Bunda. Ini ada
Ada tentang makan. pertanyaan, ya ada pertanyaan lagi nih Bunda. Ini di belakang juga teman-teman juga nyimak nih Bunda. Kebetulan lagi di studio Terang Jakarta Bunda. Insya Allah. Alhamdulillah. Iya, jadi menyimak yang tadi ini ada salah satu juga teman nih, ayah muda lah, boleh dikatakan seperti itu. Nih bagaimana menekan Bunda ya, bagaimana menekan hasrat seks di saat puasa. Nah, apakah itu bisa lewat makanan atau gimana tuh Bunda? Ya, jadi yang namanya stimulus ya terhadap syahwat, termasuk syahwat makan, ya pengen makan, padahal nggak lapar gitu. Sebenarnya dari pesan panca indera, ya, panca indera ini suatu atribut ya yang Allah titipkan untuk kita mengenal dunia luar. Ya, sesuatu reaksi kalau ada, suatu aksi kalau ada reaksi. Ya, itu prinsip fisika, aksi reaksi. Apa aksi yang kita peroleh dari panca indera? Pertama, panca indera. Pertama, pendengaran dulu yang utama. Apakah kita mendengar suara-suara yang mendayu-dayu? Ini teleponan sama temen, mendayu-dayu. Pasti ya, stimulusnya udah deh, pikirannya fisik. Yang kedua, mata. Memandangnya seperti apa? Jadi ya harus gundul basor, tundukkan pandangan, bagaimana sunnah Rasulullah. Ya, kemudian ada memang satu aromaterapi yang bisa menstimulus zat-zat feromon, ya, mengaktifasi libido. Ya jangan pakai aromaterapi deh lagi puasa, gitu ya. Kemudian apalagi panca inderanya, panca indera raba, kulit, ya jangan diraba-raba gitu. Jadi sebelum ada reaksi, janganlah kita memberikan aksi kepada panca indera kita. Itu tipsnya. Yang terakhir kalau puasa ya makan, ya jangan kita makan. Kalau makan kan timbul kalori, akan terjadi suatu aktivasi energi sampai ke ujung-ujung organ-organ tubuh gitu, termasuk syahwat kemaluan. Jadi jaga panca indera yang utama. Stimulusnya di stop. Bisa kok gitu ya. Bisa ya Bunda. Ya. Duduk di bawah pohon, baca Quran, kena sinar matahari, insya Allah yang masuk ke telinga tadi suara tilawah Quran, yang dihirup oksigen padat dari dedaunan gitu ya, dapat cahaya matahari, vitamin D, masya Allah gitu. Ya, makanya jangan di rumah terus kali Bunda gitu kali ya. Biar kalau misalnya di rumah mulu ketemu mulu sama istri ntar jadinya Bunda ya. Iya, nanti insya Allah. Kita kan memang dilatih saat ini sedang terjadi takwa, patuh sama Allah. Ya ikuti saja. Kemudian ada satu ya pesan, makan pagi jangan banyak-banyak banget gitu. Karena kalau namanya masuk makanan terlalu banyak ke dalam perut di pagi hari, memang itu jam piketnya organ sistem pencernaan. Maka pembuluh darah di seluruh tubuh akan fokus ke lambung. Sementara kita kan mau bekerja, mau berpikir, mau sekolah, aliran darah ke otaknya difokus ke lambung. Yang ada ngantuk nanti. Anak-anak kita makannya udah pagi-pagi nasi goreng, telur ceploknya 2, tambah lagi susu, tambah lagi burger. Kebayang nggak anak sampai sekolah gimana? Tidur. Karena secara nalar dan ilmiah saja, seluruh untuk diserap makanan yang sudah full tadi, akhirnya ke perut semua, ke otaknya oksigen nggak ada. Tambah lagi ruangannya tertutup, cuma pakai AC. Jadi ada oksigen tapi tidak seperti tadi kayu bakar yang hijau menghasilkan oksigen. Nah, jadi enak banget kalau misalnya anak-anak tuh ada kelas yang terbuka jendelanya, angin semilir ya. Itu luar biasa. Nah, gitu. Saran Bunda pagi hari jangan berlebih-lebihan deh, pasti ngantuk nanti habis subuh tidur. Jadi kayak kalau statementnya kayak gini ya Bunda, kalau misalnya statementnya, wah biar kuat nih puasa nih, sahur makan banyak-banyak, itu berarti salah tuh statementnya kayak gitu ya Bunda ya? Ada kok pengukuran secara ilmiah. Namanya yang di-download ya banyak aplikasi tuh namanya BAS. Jadi Mas Arif tingginya berapa, beratnya berapa, umurnya berapa, terus ada koefisiennya kalau aktivitas ringan, duduk saja, sedang atau berat. Nanti keluar misalnya saya butuhnya 2000 kalori. Nanti ada tuh satuan pengganti, oh nasinya 3 takar, oh nanti ikannya 2 potong. Ya harus diukur, tapi maksud saya jangan sampai 3 piring, terus tambah lagi gitu. Kalau memang mau mengukur, ada cara ilmiah yang benar-benar bisa ya, kompatibel lah untuk kebutuhan tubuh masing-masing gitu ya. Nah, nanti yang dipilih tadi ya makanan-makanan yang alami lebih banyak gitu. Sumber-sumber yang alami. Nih seru banget nih tentang kesehatan bareng sama Bunda Maiti ini, insya Allah. Nah Bunda, ini ada pertanyaan juga nih dari teman-teman di Backstage nih. Kan makanan boleh disebutin nggak kira-kira Bunda? Apa sih makanan-makanan yang tidak boleh dimakan di pagi hari gitu? Sama di malam hari kira-kira Bunda? Di pagi hari, ya.
Di pagi hari karena kita tidur, kita kan ingin mengaktifasi tubuh untuk wake up, untuk beraktivitas. Sentral dari organ tubuh kita yang memerintah aktivitas adalah otak. Mau sistem otot, mau pernah apapun lah gitu ya otak. Otak itu 80% butuhnya glukosa. Ya. Jadi tadi ya baiknya adalah makan sumber glukosa yang berindeks glikemik rendah, tapi menghasilkan kalori yang cukup. Kurma, buah-buahan, itu kan glukosa ya. Tapi kalau Mas Arif pagi hari sudah makan lemak, contoh es krim, ya, terus makan lagi dairy food, ya, roti yang mengandung karbo, tapi juga dia mengandung mungkin nanti ditumpuk bisa jadi menjadi lemak gitu ya, atau dairy food lah, misalnya mentega segala macam, itu kan mengandung lemak. Otak tidak butuh lemak. Pagi hari, gula baik dari kurma 7 butir, sambung lagi buah-buahan. Bolehlah kita tambah tadi asam amino, madu, ya juga manis. Tambah lagi, boleh makan lauk pauk hewan, gitu. Jadi itu pagi hari pilihannya. Ya, nanti kalau sudah malam, menjelang malam, kita batasin saja deh, waktu piketnya penyerapan makanan itu kan malam. Jadi terakhir makan sore, terutama sore hari tadi lagi duduk santai atau olahraga, silahkanlah makan di sana gitu ya. Bolehlah makan apa aja gitu ya. Yang paling boleh banyak itu ya siang, silahkan. Itu memang jamnya usus halus gitu. Tapi tolong ingat, makan dulu sayur buah sebelum makan makanan pokok. Karena untuk memetabolisme satu makanan hewani perlu enzim. Enzim ini berasal dari sayur dan buah. Jadi kalau nanti Mas Arif dapat nasi kotak di kantor, kalau ada buah pisangnya, makan dulu pisangnya. Baru makan nasi dan lauknya. Jangan nanti makan nasi, nanti dengan dalih, iya cuci mulut pakai buah. Salah gitu. Akhirnya nanti enzimnya nggak terbentuk optimal, mencerna makanannya nggak baik, akhirnya terserap toksin-toksin aja yang banyak gitu. Ya demikian. Nih Bunda, ini ada lagi nih karena masih berbahas soal makanan. Ini euforianya di negeri kita ini kan, Masya Allah ya, ketika Ramadan datang tiba-tiba, wah bleger, banyak banget tiba-tiba dadakan jajanan-jajanan yang hadir di pinggir jalan, di mana aja. Bahkan ada juga kalau di Kampung Arif itu namanya Pasar Pabukuan kayak gitu, di Minang ya gitu kan. Nah kalau di sini pun juga banyak banget ya ibaratnya jajan-jajanan yang buat buka Ramadan kayak kolak segala macam. Nah ini khususnya salah satunya gorengan, tiba-tiba menjalar di mana-mana dan udah gitu jadi makanan buka favorit kayak gitu di kala buka. Nah itu kira-kira bagaimana Bunda dengan makanan-makanan seperti ini sebenarnya buat tubuh Bunda pada saat kita waktu belum buka terus kita makan gorengan, terus kolak, terus istilahnya yang ya seperti ini manis-manis juga kayak gitu, gimana kira-kira Bunda? Ya, tidak salah juga. Potensi umat untuk menggulirkan perekonomian, potensi umat juga tidak mengapa ya, saling berniaga makanan, berbuka. Ini tugasnya Mas Arif untuk mengedukasi, karena begini, mereka itu kan, kita kan juga terlahir dari habit orang tua kita yang seperti itu. Ketika Bunda Meti tahu ilmunya, juga baru usia setengah baya gitu kan, menjadi edukator. Kita ajarkan pelan-pelan, ya, agar mereka mau tergerak. Sebenarnya kita bisa cerdas kok menghadirkan makanan gini. Kenapa tidak ada lapak-lapak penjual kurma di sana? Bahkan kita bilang ini minuman kesukaan Rasulullah loh. Pernah tahu nggak Rasulullah itu sangat gemar loh makan semangka dan kurma? Ibunda Aisyah itu sangat gemar loh makan timun dan kurma. Bisa nih Mas Arif jualan jus timun kurma, jus semangka kurma. Nih bikin kolak, nggak salah dengan kolak. Kelapa juga Allah ciptakan, air kelapa. Tapi tolong peras santannya dengan air kelapa. Jangan peras dengan air ledeng. Potong-potong pisang, potong pepaya, coconut milk bisa di blender aja nih kelapa sama airnya, dituang ke dalam buah, jadi deh kolak buah gitu kan, tambahin sedikit madu, bisa. Jadi memang kita nggak bisa membalikan telapak tangan dengan habit yang sudah melekat turun-temurun. Tapi gunanya anak muda lahir sebagai duta-duta makanan sehat, kita akan mimpi untuk menghasilkan generasi sehat di masa depan yang bisa menunggang kuda, yang bisa ya kuat gitu ya. Tapi kalau kita dikit-dikit sakit lambung, kena angin batuk pilek, ini berhubungan dengan asupan nutrisi gizinya. Nah, tapi kalau kita cerdas, semua yang kita olah seminimal mungkin olahannya. Jadi paling banter kalau makanan hewan ya dikukus, direbus, di steam, dipepes, insya Allah tidak jauh dari bentuk asli. Tapi kalau sudah di filet, dicampur tepung, diudek-udek gitu ya, digoreng, nanti nggak habis dipanasin lagi.
nggak habis disimpan di kulkas lagi, besok dimasukin microwave lagi. Itu makanan udah jauh dari apa ya, bentuk asli. Bentuk asli itu kan Allah yang ciptakan. Coba deh Mas Arief, sebelah kanan ada pisang, sebelah kiri ada kue. Mana yang lebih baik? Bisa. Kan pisang Allah orisinil cipta. Iya. Kalau kue memang bahan bakunya Allah yang ciptakan, tapi kan mampir dulu ke dapur, gitu ya. Iya. Nah, ya Bunda bukan a priori kue pisang, bolehlah sekali. Cuman maksudnya kalau kita ingin lebih prioritaskan yang lebih utama dari segi kualitas, kuantitas, itu dulu yang didahulukan gitu. Sembari satu pekan sekali boleh kita kuliner untuk silaturahim. Tapi maksudnya jangan pagi, siang, malam, itu makanan olahan semua. Ya, gitu ya. Bunda, nih alhamdulillah nih ada salah satu penonton juga nih teman kita nih dari Mas Rafa. Kita coba ya Bunda, beliau bertanya. Bismillah, dokter, bagaimana jika konsumsi buah dan sayur berupa jus? Nah, dengan tujuan supaya kuantitas yang masuk dalam tubuh lebih banyak dan cepat. Nah, Oke. Tidak apa-apa pakai jus kalau kita masih usia muda, insya Allah ya, tidak tambahin gula ya gitu. Tapi sebenarnya ada suatu fungsi gigi geligi dan mulut menghasilkan enzim ya. Jadi dengan mengunyah lebih banyak buah-buahan itu, enzim amilase dari mulut sudah membantu mencerna makanan gitu ya. Jadi kalau memang anak-anak ya boleh saja lah, mungkin giginya belum lengkap gitu. Tapi kalau kita kan udah lengkap, kunyah ya, itu menghasilkan enzim, masya Allah gitu ya. Jadi tidak salah dengan jus, tapi jangan terus-terusan. Kalau dipilih yang original, mendingan ngunyah. Banyak enzim dihasilkan di sana. Masya Allah. Aduh, deh banyak banget sebenarnya mau pertanyaan nih Bunda di benak Arif nih. Karena pas banget kayak, wah iya cocok juga nih. Kebetulan Arif emang demen banget sama olahraga gitu kan Bunda. Jadi sore hari ya, sore hari. Iya, sore hari. Minumnya yang banyak, biar minumnya yang banyak ya Bunda. Ya. Nah ini satu hal nih boleh Bunda terakhir nih dari Arif Bunda. Arif yakin mungkin teman-teman juga pada yang demen olahraga itu ingin bertanya juga mungkin. Ini mudah-mudahan bisa menjawab juga buat kita semua. Bunda, di kala Ramadan seperti sekarang ini, sebenarnya tubuh itu diajak olahraga juga, itu boleh nggak sih? Terus kalaupun memang boleh, kira-kira waktunya itu di kapan Bunda? Olahraga kuantitas sedang, ringan maaf ya, paling cuman jalan ya, 1 kilometer paling jauh deh gitu, menjelang berbuka sore hari gitu ya. Jadi itu boleh banget membantu ginjal dan pori-pori mengeluarkan toksin tadi. Sudahlah kita puasa memang mendetoksifikasi tubuh, karena ada proses autofagi tadi kan, sel makan racun-racun yang bertumpuk ya. Kemudian kan dikeluarkan lewat pori-pori, lewat urin, lewat tinja. Dengan kita olahraga, sistem tubuh akan mengeluarkannya lebih mudah gitu. Ya minimal keringat dan urin. Banyak minum, lakukanlah jalan sore, insya Allah tidak mengapa gitu ya. Tapi jangan sampai berenang, nanti keminum air. Tapi kalau misalnya dibawa ke tempat misalnya kayak latihan berat kayak model gym atau main alat kayak gitu, kira-kira boleh nggak sih Bunda? Ya boleh saja, cuman tidak ada defisit dari energi kalori, kita bisa surut bobotnya. Kalau pengen langsingin ya boleh saja. Tapi kan ada yang udah kurus jadi tambah kurus, ternyalahin puasa. Padahal input sama output energinya udah nggak balance gitu ya. Ya gitu, boleh-boleh saja. Terus tadi saya sempat lihat sedikit jus buah mentah. Ya kalau provider buahnya, sayurnya itu kita tahu, ya paling tinggal dicuci ya, silahkan. Tapi ya lebih baik disiram air panas sampai sedikit layu ya. Jadi prinsipnya buah itu dan sayur menyimpan suatu zat aktif dalam vakuola. Vakuola itu tertutup rapat. Jadi kalau kita misalnya punya dompet, ada uang, kan diresleting ya. Dan untuk dibuka, kita perlu buah tadi diiris gitu ya, dikunyah. Nah, di jus boleh, tapi kita lebih baik untuk merendamnya dulu dengan air panas dibanding yang mentah. Kedua adalah kalau kita nggak tahu sumber buahnya atau sayur dari mana, jangan langsung dimakan mentah. Takut pestisidanya, logam beratnya masuk ke dalam tubuh, mau dapat vitamin, taunya dapat timbal gitu ya. Dapat macam-macam yang berbahaya dari pestisida. Tapi kalau nanam sendiri sih silahkan saja dengan merendamnya dengan air panas, ketika sudah agak sedikit layu dikit boleh di jus, tapi tetap harus dilakukan proses dulu.
Bunda, ini ada lagi pertanyaan nih Bunda. Aduh, Masya Allah nih, nyata emang kayaknya seru banget nih Bunda siang ini. Ini ada teman-teman dari Satya Budi. Ada pertanyaan nih Bunda, mungkin insya Allah ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya untuk menaikkan berat badan, sebaiknya menambah asupan yang mengandung apa ya Bunda? Kemana apakah benar KMD, apakah benar makan karbo tidak disarankan berbarengan dengan protein? Terima kasih Bunda. Iya, benar. Sebenarnya ini para ahli gizi sudah meneliti tentang butuhnya suatu enzim untuk mencerna, begitu ya. Jadi ada baiknya memang menemukan karbohidrat dengan protein nabati. Jadi sayur dengan nasi boleh digabung. Tapi kalau karbohidrat nasi dicampur telur mata sapi, protein hewan, nanti agak sedikit miskin enzim. Ya boleh saja, tapi agak sedikit kehabisan enzim karena enzimnya bingung. Ini mau yang mana dulu ya, karbonya dulu saya cerna atau hewani gitu. Jadi nggak sinkron, nanti ada sedikit sisa dari protein hewani yang tidak tercerna dengan optimal. Paham ya? Kalau tidak teroptimal di dalam lambung menjadi oksidatif. Zat oksidatif ini adalah radikal bebas. Tapi kalau kita sinkronkan tadi si karbo dari nasi gitu ya, kentang dicampur sayur bayam atau wortel, boleh gitu. Atau nanti lemak misalnya ya, kita mau makan misalnya minyak zaitun gitu ya, dicampur apa? Dicampur dengan sayur gitu, ditumis-tumis dikit boleh gitu. Tapi jangan sampai lemak dicampur dengan hewani gitu. Ini masalah enzim saja, enzim pencernaan. Karena kita tidak mau menumpuk tadi makanan yang teroksidasi di dalam lambung berlama-lama. Nanti terserap oleh darah menjadi apa teroksidasi? Banyak hal, contoh makanan-makanan yang akhirnya bertumpuk menjadi LDL, lemak jenuh di darah ya. Nanti akan membuat rigiditas pada pembuluh darah, penyakit aterosklerosis gitu, penyakit jantung, penyakit stroke karena tadi bertumpuknya tadi suatu zat yang tidak sinkron dicerna dengan optimal. Karena enzim tidak sinergis lah bekerjanya gitu ya. Seru. Ini yang di belakang juga pada nanya nih Bunda nih. Nanti ikut sekolah kesehatan. Iya, sekolah kesehatan ya Bun. Bun terakhir deh Bun, satu lagi Bun. Bun, sayur apa saja yang enak di jus ya, yang bisa di mix dengan buah. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa. Nah, ntar buka puasa buat ya. Bismillah ya. Produk Allah. Siapkan air kelapa ya, mau kelapa muda ya, air kelapa muda. Terus ambil timun ya, seger banget ya. Terus ambil kelapa muda, timun, terus ambil nenas ya. Terus masukin lagi satu kurma. 4 ini, buat deh nanti sore langsung testimoni sama teman-teman. Kelapa, kurma, timun, sunnah semua nih. Timun sunnah, kurma sunnah, kelapa apalagi khasiatnya ya. Nenas adalah satu zat anti radang, bagus banget. Itu rasanya tidak ada duanya. Nah, itu gimana jadi menu jualan buka puasa? Sudahlah halal, thayyib dan juga manfaatnya di tubuh bagus sekali, gitu ya. Wah, keren banget ini. Jadi berasa di mulut langsung Bun. Segernya ya. Seger ya langsung Bun. Anak muda harus minuman kekinian seperti ini. Minuman sekarang tapi untuk masa depan kita juga sehat gitu ya. Jadi jangan mau terfitnah dengan minuman kekinian yang banyak gula refinasi, gula tepung, gak jelas untuk tubuh. Itu pasti banyak pengawet, penambah rasa, pemutih gitu ya. Bahaya, bahkan pemanis yang namanya aspartam tolong tinggalkan, itu bukan glukosa, itu zat berbahaya untuk kesehatan kalau ditumpuk berlama-lama dalam tubuh. Ya, gitu. Duh, Masya Allah. Jadi banyak banget justru malah yang dihasilkan dari alam yang sebenarnya bisa bermanfaat buat tubuh ya Bun, yang nggak harus selalu diolah lewat pematangan, pemasakan, kayak gitu lewat pabrik gitu ya Bun ya. Iya benar. Masya Allah. Karena Rasulullah itu jarang sekali ya dalam hadis-hadis dalam makanannya itu, ya oke ada roti gandum gitu ya, tapi maksudnya itu tidak ada makanan yang terlalu berlebih-lebihan. Insya Allah demikian. Bahkan Ibunda Siti Fatimah aja berbuka puasa dengan setengah kurma. Masa kita mau berlebih-lebihan ya? Gitu. Kita malu kalau berlebihan. Baik demikian Mas Arif. Masya Allah. Bunda, ini waduh, jazakallah khair Bunda atas sharing-sharing ilmunya nih siang ini. Sudah ditemanin teman-teman kita semua, insya Allah mudah-mudahan ini sangat bermanfaat banget tentunya buat kita
buat tubuh kita khususnya, dan bagi yang mendengar, insya Allah ketika memang kita mendengar dan ini bisa menjadi kebaikan, maka kita bisa bagikan juga ya Bunda ya, boleh ya, kalau misalnya ternyata Ya, kita harus. bagikan, kita share juga nanti di sosial media kayak gitu. Ya, silakan. Harus. Anak muda Harus. harus jadi garda terdepan untuk mensyiarkan bagaimana sehat untuk takwa. Kalau anak muda sekarang semuanya sehat, saya yakin kita akan mengalami perubahan yang luar biasa di masa depan, yang lebih baik. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Bunda, jazakallah khair Bunda atas ilmu, atas sharingnya. Insya Allah ini semua bermanfaat banget buat teman-teman, khususnya buat para penonton, pemirsa dimanapun berada. Insya Allah nanti ada lagi nggak sih sesi Bunda ya? Ada nanti dibahas Ada tentang lagi. Ada lagi ya Bunda ya? iya kalau masih ingin dicerahkan ya. Insya Allah, Untuk insya Allah. supaya kenal diri sendiri ya, supaya Iya, kenal iya, diri iya. semakin tahu betapa besarnya Allah gitu ya. Masya Allah. Bunda, jazakallah khair atas ilmunya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini semua bisa kembali juga ke Bunda. Amalan-amalan apa yang telah diberikan sama Bunda, ilmu yang telah diberikan Bunda juga tentunya balik kepada Bunda. Kebaikan-kebaikannya juga tentunya. Sehat selalu Bunda, beserta keluarga besar di Jambi. Kapan main-main ke Jakarta Bunda? Insya Allah mudah-mudahan nanti bertemu ya Bunda ya. Insya Allah. Kalau corona sudah usai, insya Allah. Ya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Arif kebetulan dekat tetanggaan Bunda kita. Kalau Bunda di Jambi, Arif di Payakumbuh, Sumatera Barat. Oke, teman-teman, Arif ke teman-teman semua ya Bunda ya. Baik. Ya. Oke, Assalamualaikum. teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara program World Quran Fest 2021 di Bada Zuhur. Insya Allah acara ini memang bermanfaat, maka boleh teman-teman sekalian bagikan kembali. Dan apabila ada kesalahan, mungkin itu dari saya pribadi, lebih kurangnya, dan jika itu adalah kebenaran ataupun kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di penghujung acara kita ucapkan dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin untuk siang ini, dan dari Arif dan kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. ربكما تكذبان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان